Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Fitriani Nugroho dengan NPM 1910303109 dari Program Studi Pendidikan IPA Semester 3 Universitas Tidar. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat aplikasi pembelajaran dengan menggunakan app Inventor. Sebelumnya kita bisa buka app Inventor ini di Google dengan mengetikkan appinventor.meet.edu. Kemudian setelah dibuka, kita pencet Create Apps. Selanjutnya kita login dengan akun email masing-masing. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini saya akan menjelaskan tentang project yang sudah saya buat sebelumnya. Di project ini saya membuat beberapa kolom atau button. Yang pertama ada kolom identitas, yang kedua ada kolom keluar, kemudian ada KI, KD dan indikator, yang selanjutnya materi, video pembelajaran, serta latihan soal. Nah, beberapa kolom ini bisa dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, sebelum ini tuh tadi ada, kita harus setelah login itu pencet terlebih dahulu start new project, kemudian tulis nama project yang diinginkan, kemudian klik OK. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan depan. Nah, di tampilan depan ini atau screen halaman depan ini nanti kita pencet layout. Nah, sebelum saya membuat semua ini, tadi saya menyesuaikan background itu di background image. Nah, nanti di background image ini kita bisa memasang background sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah background tersebut dipasang, kemudian yang pertama adalah membuat layout. Nah, layout ini bisa kita buat dengan cara kita pencet layout. Kemudian setelah layout, untuk membuat bagian-bagian kotak-kotaknya itu kita pencet terlebih dahulu horizontal arrangement. Nah, setelah horizontal arrangement ini, nanti di horizontal arrangement ini kita mengatur tulisan nanti di dalamnya itu mau ditaruh di tepi kanan, kiri, atau di tengah. Nah, di sini saya memilih di tengah ya, center, horizontal sama vertikalnya. Kemudian untuk background colornya saya tiadakan. Untuk height-nya 20%, kemudian width-nya saya pilih 100%. Nah, setelah horizontal arrangement ini selesai, yang selanjutnya adalah button 1. Button 1 ini kita bisa pencet di user interface. Nah, di user interface ini kan ada beberapa bagian, nanti kita pilih yang button, kemudian kita tarik masuk ke horizontal arrangement 1 tadi. Nah, setelah itu di bagian button ini kita menentukan beberapa propertiesnya. Itu kan ada background color. Nah, di sini saya memilih warna abu-abu tua. Kemudian tulisannya saya buat tebal. Untuk ukuran dari tulisannya ini saya ukur dengan ukuran 14. Kemudian height-nya saya ukur 8%, width-nya otomatis, kemudian image-nya enggak ada. Nah, di shape ini saya milih yang rounded karena di shape ini ada default, round, rectangular, sama oval. Selanjutnya adalah warna dari
tulisannya saya memilih warna putih. Setelah button 1 selesai, kita tarik lagi, pilih lagi button untuk button yang kedua. Nah, button kedua ini sama, kita menentukan warna backgroundnya, tebal atau tipisnya tulisan, height, width, sama shape rounded. Nah, di sini saya setting sama dengan yang button 1 tadi. Nah, di sini tulisannya juga saya ubah. Untuk yang selanjutnya adalah table arrangement 1. Table arrangement 1 ini saya buat untuk setelah horizontal arrangement 1. Nah, setelah tabel ini saya kembali lagi ke layout, kemudian horizontal arrangement, kemudian saya user interface lagi, saya ambil button lagi untuk button 3. Nah, di button 3 ini ketentuannya sama seperti yang button 1 dan button 2 sebelumnya. Di sini yang saya ganti cuman tulisannya, saya ganti menjadi KIKD dan indikator, begitu terus sampai button seterusnya, tinggal menyesuaikan dengan tulisan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya horizontal arrangement 3 seperti tadi, saya memilih tulisannya semuanya di tengah dengan height-nya 10%, width-nya 100%. Kemudian yang button 4 itu warnanya abu-abu tua, fontnya tebal, size-nya 14, height-nya 8%, width-nya otomatis, serta teksnya saya ganti menjadi materi. Selanjutnya saya memilih yang horizontal arrangement. Yang horizontal arrangementnya sama seperti tadi, button 5 nya juga sama, cuman saya ganti di teksnya saja. Kemudian yang horizontal arrangement 5 sama, dan yang button 6 saya ganti tulisannya menjadi latihan soal. Di sini saya hanya membuat seperti ini karena yang pertama perlu saya buat ini adalah desain atau tampilan depannya. Untuk selanjutnya nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk misal sudah jadi tampilan seperti ini, nanti di bagian per kolomnya itu bisa dipencet lagi. Ini masih screen 1 karena yang saya buat memang hanya screen depannya saja, nanti akan berlanjut ke screen selanjutnya. Nantinya jika kita pencet kolom identitas, nanti akan muncul di dalam kolom identitas itu isinya apa aja. Kemudian tombol keluar jika kita ingin keluar terus kembali ke kolom selanjutnya atau kolom sebelumnya, seperti itu. Kemudian KIKD dan indikator itu nantinya akan menjelaskan apa saja sih KIKD indikator tentang bab pengukuran, kemudian materi, berisi tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian ada juga video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini nantinya akan ada contoh-contoh atau video mengenai materi pengukuran, seperti itu, agar peserta didik lebih bisa menangkap materinya, seperti itu. Kemudian di latihan soal juga nanti misal diklik latihan soal akan muncul beberapa contoh-contoh latihan soal untuk menguji seberapa paham peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan, seperti itu. Nah, jika tampilan depan atau screennya ini sudah selesai, maka jangan lupa disimpan. Kita pencet bagian my project, kemudian save project. Nah, untuk apa? Supaya nanti project yang sudah kita buat ini tidak hilang begitu saja, tetap masih bisa digunakan, masih tetap bisa kita lihat seperti itu. Sekian penjelasan mengenai
cara pembuatan aplikasi pembelajaran atau desain rancangan pembuatan aplikasi pembelajaran dengan menggunakan app educator yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.